wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Santai mawon nggih. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Kalianyar Meronggot, Ibu Rona Yulisa. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Kalianyar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN 1 Kalianyar Meronggot. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul kiamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Langsung saja Bapak Ibu nggih, kita masuk kepada penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif. Menurut Bapak Ibu saja, budaya positif ini apa nggih? Mungkin ada yang bisa menjawab? Budaya positif. Monggo. Monggo bebas mawon, santai mawon iki kita mulai santai saja. Nggih, budaya positif ini apa nggih? Mungkin ada yang bisa berpendapat? Pak Yin monggo. Nggih, Pak Yin. Monggo. Terima kasih waktunya. Untuk budaya positif itu adalah budaya atau perilaku yang mencerminkan kegiatan atau perilaku yang bisa dicontoh dan berpengaruh positif terhadap warga sekitar atau teman-teman sebaya dalam bermasyarakat dan bergaul dalam sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa sekali. Kita beri tepuk salut nggih Bapak Ibu. Tepuk salut itu ya kan? Tepuk salut. Prok 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 sa, prok 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 lut. Salut. Lutnya kita menghadap kepada orang. Ayo. 1 2 3. Tepuk salut. Sa. Lut. Salut. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Luar sekali. Budaya positif. Budaya positif adalah perilaku apapun yang ada di sekolah kita, baik itu lewat pembiasaan anak-anak setiap pagi yang sudah kita jalankan bersama nggih Bapak Ibu, sebelum masuk kelas bersalaman dengan Bapak Ibu guru, mantul-mantul di kelas, juga pembiasaan lewat hafalan surat pendek dan lain sebagainya yang berdampak positif atau baik untuk karakter anak itu sendiri. Langsung nggih. Kita ke konsep inti budaya positif. Jadi konsep inti budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma belajar yang kita kenal sekarang dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, di kurikulum Merdeka. Sudah ada yang pernah diklat ya, Bapak Ibu ya, mungkin sudah ada yang paham. Selanjutnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, bersadarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, nama mawon Bapak Ibu, supaya sama kita mengingat dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak
mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu, kita kalau mengontrol anak, ilusinya guru mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa kita ini bisa mengontrol murid. Murid bisa kita arahkan bagaimana kita mau dibuat apa. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Bukan yang dimaksud bukan seperti itu, guys. Tentang anak. Anak itu, guru itu harus bisa mengontrol, harus bisa kita mengarahkan. Padahal anak itu mempunyai kodrat masing-masing. Anak itu tumbuh dengan kodratnya. Seperti filosofi KHD ya, Ki Hajar Dewantara yang sudah diajarkan. Kita dengan anak didik kita itu seperti kita itu menanam padi, ibu-ibu ya, bapak ibu guru ya, menanam padi. Kita tidak bisa padi itu akan berubah menjadi jagung, ataupun padi itu akan berubah menjadi misalkan melon atau yang lainnya, tidak. Tetapi padi tersebut akan kita bisa menumbuhkannya agar maksimal. Lewat apa? Lewat mengolah tanahnya, memberi pupuk, membuang hama-hamanya, menyemprotnya, agar apa? Tumbuhan padi itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi sama dengan anak itu sudah mempunyai kodrat lahir dan kodrat modern pada zamannya. Anak-anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Jadi kalau anak itu memang minatnya dari awal itu minatnya misalkan menggambar, kalau kita paksa kamu ini harus pintar matematika, tidak. Seperti itu. Kita itu tidak bisa mengontrol anak. Karena anak itu punya kodratnya masing-masing. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini terkait disiplin positif ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Agar tercipta disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi.
sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Imreri Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sekarang kita ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini dari makna dari kebutuhan dasar manusia. Dan kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5, Bapak Ibu G. Yang pertama, untuk bertahan hidup, yaitu untuk bertahan hidup. Apa saja contohnya? Itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Dan kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu sendiri terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan dasar manusia yang kelima itu yaitu kesenangan. Kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita harus menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sendiri, peran kita sebagai pendidik itu memunculkan motivasi intrinsik. Jadi anak-anak itu kadang kalau diberi hukuman harus gini-gini karena takut, dia itu disiplinnya itu karena ada peraturannya. Guru sudah menentukan peraturan, kamu tidak boleh ini, kamu harus pakai sepatu hitam, kamu harus memakai atribut lengkap. Anak-anak bisa melengkapi semua peraturan atau mematuhi karena mereka takut akan hukuman tersebut. Padahal itu miskonsepsinya juga di situ ya Bapak Ibu. Jadi kita tuh harus memunculkan motivasi intrinsiknya dalam diri peserta didik. Bahwa apa, misalkan saja contohnya memakai helm. Memakai helm, awas kamu kalau tidak memakai helm nanti akan ketilang Pak Polisi, akan seperti itu ya, saya takut. Padahal makna dari memakai helm itu sendiri apa? Untuk keselamatan. Nah, kita harus contohnya seperti itu. Jadi seperti orang memakai helm, jangan beranggapan aduh nanti ada polisi saya pasti akan ketilang kalau tidak memakai helm, tidak. Tapi kita akan kembalikan kepada kodratnya. Oh, berarti memakai helm itu untuk keselamatan, bukan hanya untuk mematuhi peraturan saja. Itu adalah motivasi intrinsik. Hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi serta restitusinya. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. 1. Bersifat satu arah. Bersifat satu arah karena peraturan sudah dibuat dari sekolah atau bapak ibu guru. Siswa hanya mengikutinya, makanya ya bersifat satu arah. Berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua apa? Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman.
Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ini adalah perilaku kita ya, biasanya kita lakukan ke murid kalau tidak memberi hukuman konsekuen. Yaitu yang ketiga adalah restitusi. Ini mungkin hal yang baru ya, Bapak Ibu mungkin belum mendengar kata-kata dari restitusi itu sendiri. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi jika anak-anak itu memiliki permasalahan, kita cari menggunakan restitusi ini. Nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Lima posisi kontrol guru. Kita dalam mengontrol murid-murid kita di kelas, Bapak Ibu itu kan biasanya kontrol gurunya itu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman agar lebih dekat dengan anak-anak, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Monggo kersane tidak tegang nggih Bapak Ibu nggih. 5 posisi kontrol. Guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Jenengan setuju yang mana posisinya jenengan ini untuk murid menghadapi murid? Monggo Bapak Ibu bebas. Gak ada yang salah. Monggo. Misalnya mungkin kalau jenengan sebagai guru, posisi apa jenengan untuk anak-anak? Penghukumkah? Misalkan kalau anak melanggar peraturan, apa? Pemantau ya. Mungkin Bu Ani jenengan sebagai guru kepada anak-anak. Bu Dewi apa? Teman ya. Bu Tika, yang cocok kita sebagai guru itu dengan murid. Dengan murid posisi kita itu enaknya itu sebagai apa? Dari 5 ke 5 ini. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Teman. Pak Dodi menjadi teman. Pak Ali, materi selanjutnya dia posisi kontrol guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan saja ada kasus nggih Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu kalau yang namanya posisi penghukumnya hormat pada bendera selama 1 jam. Misalkan bentuk hukumannya kepada siswa ya. Nah, itu adalah posisi kita sebagai guru sebagai posisi penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Sudah tahu semuanya kalau hari Senin itu harus pakai atribut yang lengkap. Tapi kenapa topimu kok selalu saja tertinggal di rumah? Ini guru sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Kalau guru sebagai posisinya sebagai teman, niku contohnya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya. Sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini kalau kita sebagai seorang guru itu posisinya sebagai teman pada anak-anak. Saking dekatnya untuk dia bapak ibu sebagai sama anak-anak itu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini aja. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sekarang kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Jadi guru itu memantau ini dan memberi konsekuensi seperti yang tadi materi yang tadi. Tapi kan anak kan masih oh iya harus melengkapi lagi atributnya karena kan sudah ada konsekuensinya atau sudah berjanji kepada bapak ibu guru. Ini kalau guru sebagai posisi pemantau. Kalau posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kan anak dibuat apa? Berpikir, ya kan? Apa kesalahanmu? Oh iya, kesalahan saya tidak memakai atribut
seperti ini. Bagaimana kamu menyelesaikan masalahmu itu sendiri? Kenapa kok sampai atributmu itu tertinggal? Nah, ini kalau posisi seorang guru itu sebagai manajer. Dan Bapak Ibu nggih, dari kelima posisi kontrol guru, kontrol guru, guru itu sebaiknya itu menjadi posisi manajer. Sebagai posisi manajer sebaiknya kalau guru itu nggih. Kalau kita penghukum itu sudah paradigma lama. Kamu tidak membayar tribut, lari lapangan 2 kali. Kamu hormat pada bendera 1 jam, itu adalah paradigma lama. Kalau guru sebagai teman, kok kesannya kita sebagai guru itu kayak kurang perilaku seperti sopan santun itu kurang pas. Kalau kita ya terkadang kan itu tidak terhargai. Masuk sama gurunya seperti itu atau sama bapak gurunya seperti itu. Nah, posisi-posisi yang dari kelima posisi tadi yang pas dengan kita itu adalah posisi manajer. Kita menjadi posisi manajer. Jadi kita tanya kepada anak-anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Oh iya Pak, saya tidak memakai atribut. Misalkan anaknya menjawab, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya Pak, sore harinya saya akan mempersiapkan atribut saya. Jadi kita memunculkan dari intrinsik dari anak, motivasi dari anaknya, biar anaknya itu berusaha untuk memperbaikinya dari anak. Kita memunculkan itu. Jadi tidak dari kita. Harus kamu ini, nanti kalau kamu hukum, saya hukum, kalau enggak itu. Kalau seperti itu, aturan-aturan seperti itu, anak kan akan berusaha melengkapi karena apa? Karena takut dihukum sama guru. Tapi kalau kita menimbulkan atau memunculkan motivasi intrinsiknya kepada anak-anak, itu akan muncul dengan sendirinya untuk memperbaiki kesalahannya. Sekarang materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Sekarang mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab? Pak Ali mungkin? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Maksudnya dalam lingkup satu kelas ya? Satu kelas ya. Karena dengan keyakinan sebagai guru, manajer itu bisa memberikan anak-anak itu memberikan contoh dan memberikan motivasi. Selain itu juga memberikan daya pikir kritis anak-anak, sehingga ya tidak akan melakukan hal yang tidak baik. Super sekali. Tepuk salut ya Bapak Ibu. Tepuk salut. Salut. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kembali lagi ke materi awal tadi ya. Kalau peraturan itu kan biasanya yang sudah ada atau bersifat satu arah, gitu Bapak Ibu ya. Peraturan itu sudah dibuat sekolah atau sudah dibuat Bapak Ibu guru. Tetapi anak-anak itu kan tidak ikut serta untuk membuat peraturan tersebut. Tetapi tugasnya anak-anak itu apa? Mematuhi peraturan. Nah itu kalau peraturan, kamu datang ke sekolah, kamu kalau misalkan di kelas saja, di kelas saya gitu, kamu datang ke kelas harus tepat waktu, mengumpulkan tugas harus seperti ini. Nah, itu. Jadi anak-anak itu berusaha agar tidak mungkin saya membuat saya marah, membuat saya kecewa. Bukan seperti itu. Tapi sekarang kita memunculkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersumber dari peraturan kelas, tetapi kita membuat aturan-aturan yang kita sepakati bersama dengan anak. Atau ya kita yakini bersama. Misalkan di dalam kelas kita membuat keyakinan kelas. Setiap guru boleh, guru mapel ataupun wali kelas semua membuat peraturan kelas. Ayo Cak, kita sepakati
Misalkan kita menanya sama anak, pengennya kelas ini supaya lebih baik itu kalian itu pengennya bagaimana? Misalkan saya pengennya kelas bersih Bu, oh ya, pengen lu kelas bersih ya, setuju? Kalau semuanya setuju bersih, maka kita ambil, oh kelasnya pengen bersih. Setelah itu rapi, mengumpulkan tugas tepat waktu, saling menghargai dan menghormati teman, misalkan dengan kalimat-kalimat yang positif ya Bapak Ibu. Jangan memakai kalimat yang negatif kalau membuat keyakinan kelas, misalkan dilarang berbohong, nah itu kalimat negatif. Kita daripada dilarang berbohong, kalimat positifnya apa gitu? Jujur, misalkan bicara jujur. Jadi kita membuat keyakinan itu bersama anak-anak kita di kelas agar kelasnya itu menjadi lebih baik dan tercipta budaya positif. Jadi yang paradigma lama itu membuat peraturan, tapi yang sekarang paradigma baru kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita sepakati atau kita yakini bersama dengan murid kita. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Kenapa dilibatkan? Agar kita memunculkan motivasi intrinsik dari anak itu. Iya Bapak Ibu, kalau anak-anak sudah meyakini, oh iya kemarin saya sudah sepakat dengan, misalkan di kelas saya sudah sepakat dengan Bu Febri kalau kelas itu harus bersih, nyaman, biar nyaman semua. Oh sekarang ini piket kelasmu, jadi kita memunculkan bahwa harus menyapu sesuai dengan jadwal piketnya. Seperti itu. Sekarang tentang segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini tadi yang akan kita bahas ya tentang segitiga restitusi. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi misalkan tadi kalau kita ada anak yang melanggar atau membuat kesalahan atau ada kasus tidak lengkap memakai atributnya ya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Kita menyelesaikan masalah-masalah kita dengan murid kita itu menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu yaitu menstabilkan identitas. Misalkan berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Misalkan, jadi kalau anak itu, saya tidak memakai atribut lengkap, kan pasti anak itu kan sudah takut toh, sudah minder, sudah takut. Kita itu tidak boleh langsung jelek kasih gini enggak, tapi kita harus menstabilkan anak itu dulu dengan cara ditanya seperti ini. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Samen kenapa ini salahnya? Saya tidak memakai atribut lengkap. Oh ya pernah. Tapi dulu juga waktu kecil pernah waktu adik tidak memakai atribut lengkap karena tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya kita stabilkan dulu anaknya. Setelah kita stabilkan anaknya dengan kalimat-kalimat pertanyaan seperti ini, kita langsung ke validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, dari anak setelah kita stabilkan dari kasus tidak lengkap tadi, kita tanya validnya. Kamu tahu perbuatan kamu itu salah apa benar? Salah Bu. Kan pasti anak akan menjawab salah Bu. Salah kenapa? Karena tidak memakai atribut lengkap. Setelah anak
kita stabilkan dan anak kita sudah tahu validasi tindakan kalau dia itu melanggar, kalau dia itu melakukan hal yang salah, terus kita tanyakan Bapak Ibu, tanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kamu tahu apakah perbuatan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita misalnya. Pasti anak-anak yang sudah yaitu memakai atribut dengan lengkap. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Disiplin, misalkan harus memakai atribut dengan lengkap. Jadi kalau kita ada masalah, kalau anak itu ada masalah, misalkan seperti tadi kasusnya tidak memakai atribut lengkap, langkah kita menyelesaikan masalah anak itu menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan dulu identitas anak. Yang kedua, kita validasi kesalahannya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sesuai apa tidak perbuatan itu dengan keyakinan atau kesepakatan sekolah. Kan keyakinan atau kesepakatan sekolah kita kan sudah sepakat kalau harus memakai atribut lengkap ketika upacara. Ini adalah contoh ya Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi di kelas saya di kelas 1. Rasanya nggak enak marah, ya. Tapi rajin tahu. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di kelas ini. Yang pertama dengan cara menstabilkan identitas. Rajin, Bu Febri dengar, rajin habis bertengkar ya sama itu. Ya, kenapa rajin bertengkar sama itu? Oh, tentunya diambil sama itu. Rajin marah. Terus rajin Ridhonya dipukul ya. Ya memang kalau menurut kita diambil secara paksa sama teman kita pasti kita akan marah ya kan. Berarti juga tahu rasanya nggak enak marah. Ya, tapi rajin tahu. Ini adalah contoh menstabilkan identitas biar anaknya tahu. Oh iya, berarti tidak ada semua manusia yang sempurna. Mungkin tidak hanya anak, tapi guru pun juga bisa marah. Terus selanjutnya dengan menvalidasi tindakan yang salah. Enggak, kalau marah, membelak meja, memukul teman, itu perbuatan yang salah apa benar? Yang salah apa benar? Salah. Boleh apa tidak? Kalau pada tahap ini kita menanyakan kepada anak, apakah perbuatannya itu salah atau benar. Kalau anak sudah memvalidkan bahwa itu tindakan yang salah, kita lanjutkan dengan fase yang selanjutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Kalau marah, mukul temannya, itu sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak? Tidak.
keyakinan kelas kita harus saling menghormati sesama teman. Boleh apa tidak marah-marah sampai memukul temannya, boleh apa tidak? Tidak kok, tidak boleh. Kasih tahu ya, kalau itu adalah perbuatan yang salah, tahu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Ya, mulai sekarang rajin mau merubahnya apa tidak? Iya, tetap marah-marah dan memukul teman apa tidak? Nanti lagi kalau temannya langsung merebut bukunya aja diminta kasih tahu yang bagus ya, gak boleh langsung marah sampai memukul temannya ya. Kalau bukunya aja diambil sama teman, Raji kasih tahu itu buku saya, jangan diambil seperti itu ya, jangan langsung marah dan memukul teman. Raji tahu kita harus saling apa tadi? Menghormati sesama teman, karena saling menghormati itu sudah menjadi kesepakatan kelas kita, yaitu apa? Sesama teman kita harus saling menghormati. Oke? Demikian ya Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi agar tercipta, salah satunya tercipta budaya positif di sekolah kita. Jadi peran kita atau posisi kontrol kita yang tepat itu kita adalah sebagai nopo tadi Bapak Ibu, sebagai manajer ya. Posisi kontrol seorang guru yang tepat itu adalah sebagai manajer. Dan jika ada permasalahan dengan anak-anak, kita menyelesaikan masalah-masalah tersebut atau kasus-kasus tersebut melalui segitiga restitusi dengan cara yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita menstabilkan anak dulu. Kalau anak melanggar, kalau anak berbuat salah itu pasti anak-anak down. Setelah itu kita stabilkan dulu anaknya. Setelah itu kita tanya valid apa tidak kesalahannya itu. Dan setelah itu kita hubungkan dengan keyakinan atau kesepakatan yang telah kita yakini bersama. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer ngemong yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi peran kita tuh sebagai among yang menuntun anak-anak sesuai kodratnya agar anak-anak itu menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian tadi ya Bapak Ibu, diseminasi yaitu penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama. Monggo Pak Ali dipimpin doanya. Sebelumnya saya akhiri nggih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru sekalian, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ilmu ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Dengan izin Allah, mudah-mudahan ada kemajuan yang maksimal sehingga banyak siswa-siswi yang didapatkan di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan pahala amal jariah kita dalam mendengarkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين حميد مجيد حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد العافية وكافي مازدا يا ربنا ينبغي لجلالة سلطانك اللهم ربنا اغفر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ورحمة إنك أنت الوهاب يا رحمن يا رحيم يا ملك القدوس سلام مؤمن محمد يا عزيز المتكبر اللهم ألهمنا ورشد أمورنا وعمي شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم اللهم اغفر لذنوبنا وما بينا صغيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار سبحان الله العظيم سبحان الله والسلام على أشرف المرسلين برحمة الراحمين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang nanya juga dulu ya.
udah membaca